Assalamualaikum. Selamat pagi. Alhamdulillah. Hari ini kita pelajarannya apa? Waktunya apa? Oke, siap. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Silahkan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya mujibas sailin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yuk, selanjutnya hari ini giliran siapa yang membacakan Pancasila? Salma, oh ya, silakan Salma. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Janji murid. Demi kehormatan ibu ayah sekolah, kami berjaga dan bersikap susila. Ya. Terima kasih untuk Mbak Salma. Selanjutnya, loh, ini kok kursinya banyak yang kosong. Hari ini siapa yang nggak masuk ini, Cah? Hasim, ini Hasim. Terus ini Eka. Terus ini Hasimnya kemana ini Hasim? Oh, dispen. Acara apa? Oh, pramuka. Oh, terus kalau ini? Oh, sakit. Yo, terus yang ini, yang Dani ini kemana ini? Oh, izin. Berarti semuanya sudah berkabar ya? Ya, oke. Sebelum kita mulai, kita periksa dulu kebersihan dan kerapian dari kalian. Hari ini siapa yang nggak pakai asduk? Siapa yang nggak pakai? Semuanya pakai ya? Memakai baju sesuai harinya, berarti hari ini hari Jumat. Memakai apa? Sarung pramuka. Oh, ada yang nggak pakai baju pramuka? Pakai semua ya, good. Terus hari ini sudah dipiketi? Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk semuanya. Hari ini kita akan mempelajari tentang peran ilmuwan pada masa Daulah Ayyubiyah. Tapi sebelum itu, kalian masih ingat apa enggak dengan materi yang sebelumnya? Oh, enggak ingat? Ayo. Yang sebelumnya kira-kira ada yang ingat materinya tentang apa? Nah, Daulah Ayyubiyah. Daulah Ayyubiyah ini kemarin didirikan oleh siapa? Masih ingat kan berarti? Sebelum Daulah Ayyubiyah berdiri, ada Daulah apa? Ya, Fatimiyah. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang peran ilmuwan pada masa Daulah Ayyubiyah. Tadi kalian sudah masih ingat tentang materi sejarah berdirinya Daulah Ayyubiyah yang didirikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Hari ini kita akan melanjutkan materinya. Sebelum ke materi peran ilmuwan dalam Daulah Ayyubiyah, Bu Nara ingin tahu atau ingin bertanya terlebih dahulu, apa sih yang menjadi tolak ukur kemajuan sebuah bangsa? Kira-kira apa yang membuat bangsa itu dikatakan maju? Pendidikan, dilihat dari pendidikannya, ekonominya. Pendidikannya dilihat dari apanya kira-kira? Banyak ilmuwan. Banyak ilmuwan. Terus apa lagi? Apa lagi, Fis? Apa? Banyaknya? Banyak apanya? Banyak apa? Ya. Atau yang lain banyak apanya dah tadi? Ya, banyak sekolahnya atau madrasahnya. Dari ekonomi, dilihat dari apanya? Ya, penghasilan, banyak tingkat kesejahteraan suatu bangsa. Ya, jadi kita bisa melihat kemajuan atau tolak ukur suatu bangsa dilihat dari salah satunya adalah pendidikan dan ekonominya. Sama juga apa yang dilakukan atau yang dialami oleh Daulah Ayyubiyah. Jadi dulu itu Daulah Ayyubiyah bisa maju karena apa tadi, Cak? Pendidikan dan juga ekonominya yang kuat. Itulah yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu tentang peran ilmuwan pada masa Daulah Ayyubiyah. Selain itu, nanti pada hari ini kalian juga akan belajar tentang cara-cara bermusyawarah melalui kegiatan kelompok, kemudian bagaimana kalian berkolaborasi dengan temannya melalui kegiatan gotong royong, dan juga bagaimana kalian berdiskusi, bagaimana cara kalian
menghargai pendapat dari temannya, karena biasanya kan kalian pasti memiliki perbedaan pendapat kan. Nah, itu nanti kalian akan belajar tentang salah satu dari pendidikan profil Pancasila, di mana pada hari ini profil pelajar Pancasila yang akan kita pelajari yang pertama adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mandiri, bernalar kritis dan kreatif, bergotong royong, serta berkebinekaan global. Kemudian profil pelajar rahmatan alami yang akan kita pelajari adalah ada mengambil jalan tengah atau tawasud, kemudian kesetaraan atau musyawarah atau suro, toleransi atau tasamuh, dan dinamis dan inovatif atau tatawur wa ibtikar. Nah, sebelum bentuk kelompok, kita akan mempelajari terlebih dahulu biografi dari para ilmuwan yang akan kita pelajari hari ini. Sebentar ya, saya siapkan dulu. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang ilmuwan pada masa Daulah Ayyubiyah. Tak kenal maka tak sayang, maka kita harus mengenal siapa saja ilmuwan pada masa Daulah Ayyubiyah. Ya. Selanjutnya, apa sih yang akan kita pelajari pada hari ini? Yang pertama yaitu capaian pembelajarannya. Peserta didik kalian mampu meneladani peran ilmuwan dalam kemajuan peradaban Daulah Ayyubiyah. Kemudian tujuan pelajaran pada hari ini adalah mengevaluasi peran ilmuwan pada masa Daulah Ayyubiyah dalam memajukan peradaban Islam sebagai motivasi menjadi pribadi yang aktif, produktif, dan berpikir kritis. Itulah capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran pada hari ini. Lanjut ya. Nah, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi tokoh-tokoh ilmuwan muslim pada masa Daulah Ayyubiyah. Siapa sajakah ilmuwannya? Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis kontribusi ilmuwan seperti ilmuwan yang akan kita pelajari ada 5 ya. Yang pertama ada As-Surawardi Al-Maktul, yang kedua Ibnu Al-Azim, yang ketiga Al-Busiri, yang keempat ada Abdul Latif Al-Baghdadi, dan yang terakhir ada Abdullah Al-Khudai. Terus selanjutnya setelah kita bisa menganalisis kontribusi ilmuwan, kita bisa menjelaskan pengaruh karya ilmuwan terhadap kemajuan peradaban Islam. Terakhir, mampu menunjukkan sikap menghargai ilmu pengetahuan dan tokoh sejarah Islam. Lanjut ya, apa ada pertanyaan? Belum ya? Nah, siapakah ilmuannya? Lah ini ilmuannya ada As-Surawati Al-Maktul, Al-Busiri, Abdul Latif Al-Baghdadi, Abu Abdullah Al-Khudai, dan Ibnu Al-Azim. Ada As-Surawati Al-Maktul, ilmuwan teosofis. Nah, nama lengkap beliau adalah Abu Al-Futuh Yahya bin Habas bin Amirak Sihab Al-Din As-Surawati Al-Kurdi. Nah, karena beliau lahir di Kurdi sana. Lahir pada tahun 549 Hijriah di Suhrawat, sebuah kampung di kawasan Jibal, Iran Barat, laut dekat Zanjan. Kemudian memiliki banyak gelar. Karena beliau ini sangat terkenal, makanya memiliki banyak gelar. Yang pertama ada Syekh Al-Israq, Master of Illuminationis, Al-Hakim, As-Sahid, The Martyr, dan Al-Maktul. Kenapa kok dinamakan Al-Maktul? Karena beliau ini terbunuh. Nah, makanya Al-Maktul, yang berdarah terbunuh. Tuh. Terus selanjutnya, seseorang itu bisa dikenal karena hasil karyanya, sama dengan ilmuwan zaman dahulu. Kalau ingin dikenal, makanya mereka itu mempunyai banyak hasil karya. Salah satunya pada zaman dahulu adalah hasil karyanya dengan cara menulis. Pernah mendengar peribahasa ikatlah ilmu dengan menulis, sama dengan ilmuwan zaman dahulu. Supaya bisa mengingat apa yang sudah dipelajari, mereka banyak menulis. Salah satu karyanya adalah ini, ada Al-Tawihat. Terus selanjutnya ada yang terakhir ada Abu Abdullah Al-Khudai, ahli ilmu fikih tentang hukum-hukum Islam. Nah, merupakan ahli fikih, hadis, dan sejarah. Karyanya adalah As-Sihab Sanatusihah, Manaqib Al-Imam Syafi'i, Budi Pekerti Imam Syafi'i, Amba Al-Ambiya, cerita para nabi, Uyun Al-Marifat, Mata Air ilmu pengetahuan, dan terakhir ada Al-Mukhtar fi Zikir Al-Khutat wa Al-Asar, atau buku sejarah Mesir. Dari kelima tokoh ini mungkin ada pertanyaan dari kalian? Belum ada. Kalau belum ada, Bunda kan sudah menjelaskan tentang biografi para ilmuwan masa Daulah Ayyubiyah. Sekarang banyak yang ngerasa ngantuk ini?
Ya, yuk supaya kalian tidak ngantuk, kita ice breaking dulu. Nah, silahkan persiapan. Masih ingat kan dengan gerakannya dan lagunya? Masih, oke. Yuk, 1, 2, 3. Yuk. Buka, tutup. Buka, tutup. Bertepuk tangan. Buka, tutup. Buka, tutup. Bertepuk tangan. Digulung-gulung, digulung-gulung. Lalu tersenyum, digulung-gulung, digulung-gulung, lalu tertawa. Yuk tepuk tangan. Senang tuh kan? Nah, selanjutnya karena tadi Bu Nanda sudah menjelaskan, sekarang giliran kalian yang bekerja. Nah, silahkan membentuk kelompok terdekat saja 4 atau 5 orang. Yuk silahkan yuk. Yang dekat saja 4, gini aja 4 gitu ya. Ya silahkan. Anu agak mendekat anunya, duduknya silahkan. Ya boleh 4 atau 5. Yuk silahkan, silahkan. Rapi. Nah, yo 5 ini ya apa? Kan ini band yang laki-laki boleh itu bersama saja. Yang laki-laki dari 1, yang ini 1 2 3 4 ya. 1 2 3. Nah, sampean ikut sini. Terus Sofi ikut depan ke depan biar jadi satu kelompok. Yuk, sini Sof. Ikut Nang, cepetan. Ayo cepet Nang. Nanti Bu Nanda akan memberikan kalian lembaran yang harus kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Jadi nanti ada 6 permasalahan, silakan didiskusikan dengan temannya. Nanti kalau sudah kalian presentasikan. Kalau sudah dipresentasikan nanti selain Bu Nanda menilai, nanti kelompok yang lain juga ikut menilai ya. Nah, sekarang silahkan kalian diskusikan dengan teman kalian masing-masing. Jangan lupa jangan sampai bertengkar atau oyo-oyoan ya. Kalau diskusi yang bagus, jangan sampai menyinggung hati temannya. Tuh. Berkatalah dengan perkataan yang baik. Ya Mbak, sudah selesai? Wes, sudah selesai? Sudah selesai? Yes, yo, sudah selesai? Yes, sudah selesai ini kelompok ini. Wes, kalau sudah selesai, yuk sekarang waktunya kita mempresentasi. Nah, dimulai dari kelompok ini ya Mbak. Yuk silahkan mempresentasikan. Untuk kelompok yang lain jangan lupa, nah ini diisi Cak. Nah ini lembarannya jangan lupa diisi. Berarti yang maju kelompok 1, tulis saja kelompok 1 ya. Terus nanti kekompakannya di kalian isi berapa, penampilannya berapa, kelancaran berapa, intonasi berapa, ketepatan jawaban diisi berapa. Pedomannya ada di sini. Nah di baliknya. Nanti kalau sudah silakan dijumlah. Terus dilihat kategorinya masing-masing kelompok itu apa ya. Jadi ketika temannya presentasi, kelompok yang lain mendengarkan sambil memberikan penilaian ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Sebelumnya perkenalkan nama saya Mas Asmi. Saya Alisa Dudara. Saya dulu wanita. Saya bisa satu, aku menemukan mempelajari biografi tokoh ilmuwan Muslim. Hasil dari diskusi kami adalah menambah pengetahuan, memberikan inspirasi, memotivasi untuk belajar, meningkatkan pemahaman Islam. Kedua, kami ulanginya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 1 sudah mempresentasikan, sekarang giliran kelompok yang lain untuk memberikan penilaian. Jadi masalah-masalah tadi berhubungan dengan peran ilmuwan dalam kemajuan peradaban Daulah Ayyubiyah. Yang pertama, manfaat kita review bersama-sama ya. Manfaat mempelajari biografi tokoh ilmuwan. Supaya apa Cah kita mempelajari tokoh ilmuwan? Supaya apa? Menambah pengetahuan tentang para ilmuwan Daulah
Ayubia. Terus silakan kembali ke tempat duduknya yang semula. Ya, silakan kembali. Ya, kembali. Ya, Le, kerjakan, Le. Ya, Le. Nah. Ya, beri nama. Ya, dikerjakan. Nah, sudah, silakan dikumpulkan sama tugas yang kelompok tadi ya, minta tolong ya. Yo, yang tugas individu silakan di sini, tugas kelompok silakan di sini, yo, silakan. Jangan lupa dikasih nama. Ya, silakan. Dari seluruh kegiatan tadi, apa saja yang kalian pelajari? Ayo, hari ini kalian sudah mempelajari apa saja tadi? Nah, karya-karya ilmuwan, terus apa lagi? Ya, biografi, nama-namanya, apalagi tokoh-tokohnya, sejarah hidup, lahirnya di mana tadi. Kalau sudah mempelajari biografi, mengenal karya-karyanya, sudah paham kan ya? Paham, oke. Terus tadi kalian sudah berkelompok mendiskusikan tentang peran para ilmuwan masa Daulah Ayyubiyah. Apa sih tantangan kalau ingin menjadi ilmuwan? Apa cah biasanya? Rasa apa cah? Rasa malas. Nah, itu loh. Semua orang mempunyai kemampuan yang sama. Dibekali oleh Allah akal dan pikiran. Tinggal kita bagaimana mengolahnya. Dan kembali, tadi kalian sudah mempelajari para ilmuwan masa Daulah Ayyubiyah. Siapa saja tadi ada yang masih ingat? Yang pertama siapa? As-Surawardi Al-Maktul. Terus siapa lagi, Cah? Al-Busiri. Terus siapa lagi? Ya, Abdul Latif Al-Baghdadi. Terus selanjutnya siapa lagi? Ya, Abu Abdullah Al-Khudai. Itu ya. Nanti jangan lupa dipelajari kembali apa yang sudah kita pelajari hari ini. Dan pada hari ini yaitu ilmuwan muslim pada masa Daulah Ayyubiyah tidak hanya berperan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, tapi juga dalam membentuk peradaban Islam yang maju dan berpengaruh. Daulah Ayyubiyah bukan apa-apa tanpa peran dari para ilmuwannya. Dengan memahami kontribusi mereka, kita dapat menghargai warisan intelektual Islam dan merefleksikannya dalam kehidupan masa kini. Ya, itu termasuk melalui penerapan teknologi seperti kecerdasan buatan untuk mempelajari sejarah yang inovatif. Nah, penting sekali kalian itu sebagai generasi masa depan untuk menguasai ilmu pengetahuan. Supaya salah satu pesan dari saya ini, ilmu tidak akan didapatkan dengan tubuh yang santai atau tidak bersungguh-sungguh. Ini perkataan dari Yahya bin Abi Katsir. Jadi kalau kalian ingin memperoleh ilmu itu tidak bisa didapatkan dari tubuh yang santai rebahan, nggak mungkin. Nah, jadi ilmu itu perlu dijemput. Dengan cara apa? Ini bekerja keras disertai dengan berdoa dan bertawakal kepada Allah. Demikian untuk hari ini. Terima kasih sudah mempelajari tentang apa tadi? Peran ilmuwan dalam apa? Pada masa Daulah Ayyubiyah. Ini semoga pembelajaran ini bisa menjadi inspirasi kalian di masa depan. Selanjutnya jangan lupa mempelajari pelajaran materi selanjutnya yaitu Daulah apa? Mamluk. Nah, nanti silakan kalian pelajari di buku kalian atau bisa mencari sumber yang lainnya. Tuh. Demikian dari saya. Jangan lupa tadi pesannya, kalau ingin memperoleh ilmu harus bagaimana? Harus belajar, bekerja keras disertai dengan niat, terus niat berdoa, setelah berdoa dan bertawakal kepada Allah ya. Demikian untuk hari ini, saya mohon maaf bila ada kesalahan. Kita akhiri dengan doa, mengucapkan hamdalah bersama-sama. 1, 2, 3. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian untuk hari ini, saya mohon maaf bila kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan kita semua. Sampai jumpa teman selanjutnya. Dadah.